Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MB Mamarullah. Saya dari kelas T4C dengan NIM 233140700111178. Jadi, di sini pada hari ini saya akan membahas mengenai serangan cross-site scripting atau XSS gitu kan disebutnya. Jadi cross-site scripting itu apa sih? Nah, cross-site scripting atau biasa disebut dengan XSS itu merupakan serangan keamanan, salah satu dari jenis serangan keamanan yang memungkinkan penyerang itu menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dieksekusi di browser atau peramban pengguna. Serangan ini itu dapat digunakan untuk mencuri data pribadi, mengendalikan session dari pengguna, atau bahkan mengubah tampilan dari halaman web tersebut tanpa seizin penggunanya seperti itu. Nah, XSS sendiri itu terdapat beberapa jenis serangannya. Yang pertama itu ada reflected XSS, yaitu script berbahaya yang dikirim sebagai bagian dari permintaan HTTP dan dieksekusi langsung di browser si korban tanpa disimpan di server. Dan yang kedua itu ada stored XSS, yaitu script berbahaya yang disimpan di database atau sistem penyimpanan web dan dieksekusi setiap kali halaman yang terinfeksi diakses gitu. Dan yang ketiga itu ada DOM-based XSS, yaitu serangan terjadi di sisi klien dengan memanipulasi dokumen objek modul atau DOM menggunakan JavaScript seperti itu. Dan untuk mencegah akses sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada validasi dan sanitasi inputnya. Itu kita sebagai user tuh harus menghindari eksekusi kode berbahaya dengan cara menggunakan fungsi khusus yang dapat memfilter karakter khusus seperti itu. Yang kedua itu menggunakan Content Security Police atau CSP, yaitu dapat membatasi sumber script yang dapat dijalankan di halaman web. Dan yang ketiga itu kita dapat menghindari penggunaan eval di dalam JavaScript karena fungsi eval di JavaScript itu dapat dieksploitasi oleh si penyerang seperti itu. Dan yang keempat itu menggunakan encoding output di mana data yang ditampilkan di halaman web itu tidak dapat dieksekusi sebagai kode seperti itu. Dan ada saran juga bagi pengguna Laravel tuh kita bisa menggunakan Laravel Blade untuk mencegah XSS dengan fitur escaping otomatis pada variabel yang ditampilkan seperti itu. Dan tadi kan kita membahas sedikit ya mengenai sanitasi. Nah, sanitasi itu apa sih? Nah, sanitasi itu bisa dibilang kayak kita ngebersihin apa namanya eh, kode kode yang kita punya apa namanya dari membersihkan dan memvalidasi input user untuk mencegah penyisipan script yang berbahaya gitu yang biasanya yang dapat dieksekusi oleh browser seperti itu. Jadi di sini langsung saja saya akan coba eh, berikan mengenai mengenai program yang telah saya buat sendiri, di mana saya akan share screen terlebih dahulu. Screen. Oke, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang di dalam folder XMPP di htdocs. Di sini saya sudah membuat folder yaitu dengan nama tes keamanan dan foldernya sudah saya buka di VS Code. Di sini juga saya sudah menyiapkan dua codingan di bagian input dan juga tester.php seperti itu. Lalu beda dua kode ini apa? Beda dua kode ini tuh bagaimana cara XSS menyerang seperti itu. Untuk yang tester.php ini yang akan pertama kali kita bahas yaitu di mana di sini saya membuat script PHP singkat saja itu variable input mendapatkan fungsi get dari input dan echo akan menampilkan input yang kita masukkan. Jadi kata-kata ini bakal eh, apa namanya ditampilkan oleh echo gitu kan di dalam variable input seperti itu. Oke, jadi langsung saja bagaimana caranya. Yang pertama itu kita pastikan dulu bahwa XMPP kita sudah menyala, yaitu kita buka browser ke browser. Nah, di sini kan kita sudah masuk ke localhost tes keamanan gitu kan di folder tadi. Terus kita masuk ke tester.php. Nah, ini kan tampilannya input yang kamu masukkan gitu kan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai menyerang menggunakan XSS melalui URL seperti itu. Nah, di sini kan kita tester.php gitu kan. Ini contoh saya menyerang melalui apa namanya? eh, URL seperti itu. Sedap. Di sini sudah saya siapkan juga.
untuk ininya, cara pengamanannya. Nah, ini kita copy bagian dari sini, kita paste di sini. Nah, di sini saya memasukkan script XSS di dalam URL di setelah URL tester.php ini kita masukin, lalu kita enter. Nah, ini harusnya script yang saya masukkan itu berisi alert gitu kan bahwa website kita telah diserang oleh XSS seperti itu. Apakah berhasil? Kita enter. Nah, maka di sini apa namanya, terdapat sebuah alert dari JavaScript ya, yang menyatakan bahwa XSS attack atau diserang oleh XSS attack gitu. Nah, ini peringatan ini datangnya dari mana? Peringatan itu datangnya dari kode script yang saya masukkan di dalam URL gitu. Kok bisa seperti itu ya? Karena eh, kode yang saya buat itu rentan terhadap XSS attack gitu kan. Jadi bahwa penyerang ini bisa eh, menyerang melalui URL gitu. Seperti itu. Itu menyisipkan kode script. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi apa namanya, dari tampilan cara mengatasi dari serangan XSS itu kita bisa eh, menggunakan sebuah fungsi dari apa namanya, PHP sendiri, itu ada yang namanya HTML special charge, itu digunakan untuk mencegah XSS atau cross site scripting dengan mengonversi karakter khusus HTML menjadi entitas HTML seperti itu yang aman untuk ditampilkan di browser. Contohnya seperti apa? Kan kayak gini. Ini kita copy. Ini untuk apa namanya, kode yang rentan ya. Kita paste di sini. Kita komen terlebih dahulu. Stop. Langsung nggak bisa, kita hapus saja. Nah, tadi itu eh, untuk kode yang telah saya siapkan itu untuk pengamanan kita menggunakan HTML special charge itu yang digunakan untuk apa, convert special characters to HTML entries. Jadi ketika kita apa namanya, ingin memasukkan script melalui URL gitu kan, itu tidak bisa karena ada fungsi dari HTML special charge. Jadi bisa kita lihat bahwa convert special characters to HTML entities seperti itu. Nah, lalu apakah berhasil? Ini kan tadi masih URL attack dari CSS ya. Coba kita coba. Nah, dia tidak akan berjalan di website. Nah, tapi dia akan apa namanya, menampilkan menampilkan saja di HTML seperti itu. Jadi formatnya dirubah dari JavaScript menjadi HTML seperti itu, atau mengubah convert dari apa namanya, karakter sensitif menjadi HTML seperti itu. Jadi dia tidak akan bisa dibilang tidak akan terbaca di sistem gitu karena terfilter gitu seperti itu. Karena dirubah menjadi HTML atau menjadi tampilan saja seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada eh, ini dihapus. Kode yang saya siapkan berikutnya itu ada input.php, di mana di sini saya membuat sebuah codingan form sederhana, masuk ke dengan nah ini transactional form. Jadi kan kita biasa menggunakan form itu menggunakan HTML gitu kan, dimasukkan di PHP seperti itu. Nah, di sini sudah saya berikan komen di mana ketika kita membuat kode seperti ini tuh akan rentan terhadap XSS. Kenapa? Karena tidak ada sanitasi. Contoh sanitasi itu apa? Contohnya itu seperti ini. Kita membuat variabel baru save input dengan menggunakan fungsi dari HTML special charge seperti itu. Lalu bagaimana cara menyerangnya kalau misalnya dari form input seperti itu? Kalau dari form input kita tinggal masukkan script alert. Nah, ini kan JavaScript ya. Kita masukin di formnya langsung, lalu kita kirim. Nah, dia akan langsung otomatis mengeksekusi kode JavaScript tersebut gitu. Karena kan alert itu dari JavaScript seperti itu. Maka dia sudah dieksekusi oleh uh, sistemnya seperti itu. Kan dia langsung menampilkan XSS via form. Ini kode yang saya masukkan seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya sama, dia kita ubah bagian echo ini menjadi HTML special charge. Jadi kita tambahkan sebuah fungsi baru, itu HTML special charge, untuk memfilter inputan ini seperti itu. Lalu kita coba lagi apakah berhasil. Nah, dia akan menjadi HTML. Kenapa? Karena HTML special charge ini mengkonversi nilai karakter unik menjadi HTML. Seperti itu. Jadi dia tidak akan dieksekusi oleh sistem. Dieksekusi tapi hanya sebagai HTML seperti itu. Nah, jadi jika kita baca penjelasannya lagi bahwa HTML Swatches ini adalah fungsi di PHP yang digunakan untuk mencegah XSS atau cross-site scripting dengan mengonversi karakter khusus HTML menjadi entitas HTML yang aman untuk ditampilkan di browser. Seperti itu. Jadi dia
bisa dibilang kayak filter filter air gitu untuk menyaring kotoran-kotoran seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.